Halo Bro Jos, balik lagi di channel Auto Jos, channel yang membahas seputar dunia otomotif. Kali ini gue mau ngebahas salah satu mobil perkotaan yang cukup kota banget namanya. Cocok banget untuk anak muda, harga juga di bawah 100 jutaan. Mau tau mobil apa? Ini dia, Honda City GD8. Ashamed, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. Nah, gue buka dulu maskernya biar suaranya lebih jelas. Oke, ini dia Honda City GD8. Sebelum gue ngebahasnya lebih lanjut, gue mau ngebahas sejarah sedikit. Nah, City ini masuk ke Indonesia itu tahun 96 sampai tahun 2000. Nah, tahun 96 itu disebut tipe SX8. Sedangkan tahun 2000 sampai 2003 itu dia udah facelift. Yang kita kenal tuh biasanya namanya City Type Z. Model ini 2003 sampai 2008 tipenya GD8. Nah, kita ngebahas dari tampilan depannya dulu nih. Ini lampunya nih di tahun-tahun segitu pabrikan mobil tuh lagi bikin gede-gedean lampu menurut gue ya, tahun 2000-an awal tuh. Nah, ini juga termaksud nih lampunya menurut gue gede. Nah, ini ada lampu senjanya nih. Di sini warnanya biru, jadi kelihatannya lebih stylish. Terus ada lampu utamanya cuma satu menggunakan bohlam H4 nih. Jadi lampu jauh, lampu pendeknya nih jadi satu masih. Terus sennya di ujung. Jadi kayak belek nih. Tapi menurut gue sih masih oke. Karena kebantu sama ini warnanya juga agak kebiru-biruan jadinya. Terus lanjut di tarikan kap mesinnya, di bodinya. Jadi dari ujung sini sambung sampai ke bumper depan. Jadi nggak putus nih. Jadi kelihatannya tuh nggak membulat banget mobilnya juga. Terus grillnya, chrome-nya tuh tebel, gede-gede juga nih grillnya itu. Jaringnya modelnya honeycomb kayak jaring tawon. Terus lanjut ke bawah, di sini sebenarnya ada fog lamp, tapi versi ini belum masuk. Kita belum ada fog lamp-nya. Tapi buat opsi sih bisa dibuka, maksudnya bisa ditangin karena udah disediain tempatnya. Lekukannya beda sama yang sebelumnya. Ini lebih sporty juga, nggak terlalu polos karena yang si sebelumnya itu polos banget gue ngeliatnya. Terus di atas cupnya ini juga clean karena nozzle dari wipernya itu airnya di sini ditaruhnya nih sama Honda. Menarik juga sih. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Sekarang udah di bagian sampingnya nih. Yang pertama gue lihat ini kan sebenarnya mobil sedan ya, tapi nggak mencerminkan sedannya menurut gue. Karena apa? Karena dia nggak punya sen fender di samping sini nih. Setahu gue tuh ciri khas sedan punya yang namanya sen di fender ini. Tapi di Honda City ini belum ada. Terus gue ngeliat dari tarikan bodinya sih oke juga sih. Jadi dari depan fender sampai ke belakang, sampai ke sini nih. Bentuknya juga nggak kayak yang model sebelumnya. Model sebelumnya itu kayak ngegelembung banget. Tapi ini udah agak rata nih si atapnya. Terus pintunya masih tarik ke atas segini, belum kayak pintu kulkas. Terus ada list di samping sini, belakangnya juga. Terus spionnya nih misah. Ya spion pasti misah lah ya. Masa nggak misah? Tapi modelnya cukup bagus sih, spionnya udah ada lampu sena juga, tapi sayangnya belum retract, dia masih pakai voice comment buat yang samping, jadi minta tolong sama penumpang samping itu. Nah, pelek ini menggunakan ring 15 dengan dibalut ban 185/55. Ini menggunakan ban Campiro. Terus pengereman untuk mobil perkotaan ini cukup baik ya karena udah menggunakan double disc. Ini remnya cakram, depan cakram. Ashamed, think something new under the sun. You can't take. Nah, tadi kita udah ngebahas bagian sampingnya, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Dari Honda City ini gue lihat sih desainnya tuh stylish banget ya, sporty banget ya. Dari lampu kita bisa lihat lampunya ini ramai banget nih. Tuh, sampai ke bagasi-bagasi. Itu ada lampu rem, ada lampu senjanya. Di sini lampu sen. Ini lampu mundur nih, jadi dipisah lampu mundurnya.
Di versi sebelumnya itu lampunya nggak nyampe sini nih, sampai sini doang. Nah, lampunya ini masih menggunakan bohlam biasa. Terus juga di bagian bawahnya bumper sini ada lekukannya, jadi menambah kesan sportinya dibanding versi sebelumnya. Terus juga si knalpotnya nih udah dari bawaannya tuh ada muffler kayak gini nih, jadi nggak polos. Terus di sini juga ada logo VTEC, berarti menandakan mobil ini berteknologi VTEC. Terus juga lekukan ductile di sini nih, gue ngeliat kayak ada ductile tipis nih tekukannya, jadi lebih manis nih mobil, nggak bulat-bulat banget, keren ya. Tapi sayangnya belum ada sensor parking. Terus ditambahin lagi nih sensor parkingnya biar lebih jos. Kaca bagian belakang ini udah ada garis defogger, jadi nggak perlu takut buat kaca belakang berembun karena tinggal dipanasin aja dari depan. Terus khas sedannya ini masih ada di bagian belakang. Kalau di bagian samping kan tadi nggak ada khas sedannya, nah di bagian belakangnya ada, ini ada third stop lamp. Nah, kita lanjut ke bagian dalam bagasi. Kita lihat nih bagasinya nih. Nah, ini juga udah bisa digini nih katanya nih, tapi kuncinya harus masuk. Jadi gini, set, 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 set. Nah, kebuka kan? Tuh, bagian bagasinya gede banget. Ini kayak bisa masuk orang nih. Tapi janganlah terpatah. Terus bagian sini di detail-detailnya tuh diperhatiin banget sama Honda nih. Dikasih peredam lagi sininya. Terus sini juga sewarna sama peredamnya jadi nggak belang. Catnya juga rapi. Nih dijual berapa ya, Mas? Ini masih dikasih peredam nih, jadi bagus banget. Serius nih, kapasitasnya kayak luas banget, bisa masuk tas golf juga masuk di sini nih. Tapi dimelintangin ya. Oke, bagian dalamnya udah. Dalam bagasi. Terus di bagian bawahnya sini ada lampu untuk plat nomor, ada 2 buah. Jadi lebih kesannya lebih mewah lagi ya kalau malam. Rame lah pokoknya lampunya. Spend all your days running away. Now you gotta watch your back, and that's the facts. You spend so much of your life scheming and trying to get over. Nah, tadi kita udah ngeliat bagian desain belakangnya, sekarang kita ngeliat ruang mesinnya. Menurut gua bagian ruang mesin Honda City GD8 ini cukup lebih baik ya dibanding versi sebelumnya, karena versi sebelumnya itu ruang mesinnya itu sangat padat banget, persis banget ruang mesinnya Honda Jazz. Nah, kalau ini nih udah lumayan nih, ruang mesinnya udah agak renggangan dikit nih, udah agak luas. Dan ini juga udah dicat sewarna body dan udah dikasih peredam sama si Honda. Jadi peredaman mesinnya mungkin lebih baik ya dibanding versi sebelumnya. Terus di sini juga ada stiker SRS airbag. Berarti menandakan mobil ini sudah menggunakan airbag. Dan sini juga ada stiker perhatian. Jadi yang kurang perhatian, saya buka kap mesinnya dan baca. Honda City GD8 ini menggunakan kode mesin L15A dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder segaris, dan ada 2 varian, yaitu ada yang IDSI dan VTEC. Nah, perbedaannya menurut gua yang VTEC ini nih cukup better dibanding yang IDSI, karena si VTEC ini sudah menggunakan 16 katup dan mampu menghasilkan 110 horsepower di RPM 5800, sedangkan torsi maksimalnya di 4800 RPM. Nah, kita udah bahas bagian mesinnya, sekarang kita ke bagian dalam. Spend all your days running away. Now you gotta watch your back, and that's the facts. You spend so much of your life scheming and trying to get over. Nah, sekarang gue lagi nyobain impresi berkendara dengan Honda City. Ini kayak gimana sih impresinya nih? Gue lagi nyobain nih, enak apa enggak nih? Yang pertama gue rasain itu joknya ya. Joknya tuh masih empuk, nyaman. Terus juga, gue pakai seatbelt dulu. Terus juga di sini setirnya menurut gue enak ya, pas gitu, nggak gede, nggak kecil. Terus juga udah bisa di tilt up, tilt down. Untuk mesinnya sih ya bisa dibilang bertenaga ya, dan juga cukup irit. Terus nah ini paling si pilar A nya ini nih yang ngeganggu banget untuk pandangan ke depan ini, apalagi kalau lagi nyerong gitu. Ini nggak kelihatan karena gede banget, segede tangan tuh, setelapak tangan gua ini gedenya. AC dingin ya, AC
masih berasa dingin. Ini sama banget kayak Honda Jazz, jadi gue nggak bisa bilang apa-apa lagi. Pokoknya mirip banget Honda Jazz generasi yang pertamanya tuh. Ini yang paling enak ini nih, ada armrestnya. Jadi kalau lagi capek gitu di tol bisa tuh tiara sambil nopang tangan. Dan yang gak enak lagi satu ada di bagian pedal. Pedal ini menurut gue sih terlalu tinggi ya. Terus kedua juga nggak ada sandaran kaki. Jadi bener-bener kaki lu tuh harus kayak gini nih, nggak bisa selonjoran ke kiri. Biasanya sih ada kan sandaran kaki di kiri. Nah ini nggak ada. Jadi berasa pegel juga sih kalau jarak jauh. Kaki lu kayak gini terus nih, empuk, kayak kurang enak. Oh ya, untuk headroom tinggi gue nih 176 ya. Ini tuh masih cukup, masih ada setengah jengkal, masih enak. Terus si headrestnya ini juga enak, gede, jadi nopang kepala tuh lebih mantep. Jadi gue kayak berasa naik Honda Jazz tapi versi sedan. Nah untuk suspensi masih agak keras ya bantingannya, masih kedengarannya tuh jeduk-jeduk gitu. Tuh, itu masih keras banget, masih terasa juga di dalam. Untuk responsif mesinnya sih oke sih, bertenaga, dan dia mengisi di putaran 3000 rpm itu baru berasa entaknya. Di 2000 rpm tuh kayak ngeden banget nih, rpm 2500 tuh masih gitu. Tapi kalau sudah di 3000 nya tuh kayak berasa banget, enak tarikannya. Tapi suara dari luar tuh masih agak masuk ke dalam nih. Jadi lebih baik sih saran gue kalau lo mau ngambil Honda City ini dibagusin lagi untuk bagian peredaman suara kabin, harus diperhatiin juga. Dashboard 2008 Honda City ini warnanya hitam silver, dipadukan ada chroma juga di bagian pilar pintu. Terus di sini duduknya enak, empuk ya, halus. Untuk yang City 2004-2005 itu kalau nggak salah ini panelnya panel kayu, sedangkan ini enggak. Gue lebih demen yang ini sih daripada panel kayunya, kayak kurang gitu panel kayunya. Terus di bagian kanan juga nggak ada cup holder, jadi cuma set pocket doang, kayak buat naro kacamata, mungkin taruh kain, bisa sih di bagian sini. Sebelah kiri juga sama. Untuk tweeter di sini nggak ada, nggak pakai tweeter, jadi benar-benar cuma ada 2 buah sound di depan, terus 2 buah sound di bagian belakang. Giginya ini menurut gue rasanya tuh feel racing banget karena bulat ya, jadi kayak berasa mobil balap gitu. Udah kecil, bulat, digenggamnya enak gitu kan, dibuat bulat emang. Oke, cukup sekian video kali ini pembahasan Honda City. Ini menurut pribadi gue ya, Honda City tuh rasanya tuh ya kesimpulannya cocok lah, masih cocok untuk di perkotaan, masih enak, irit, bertenaga juga. Terus bodinya itu masih stylish, jadi cocok banget nih. Terus banyak banget storage di Honda City ini, kayak tadi di bagian depan ada 2, di bagian belakang juga ada 2, bagasinya juga gede, cocok banget pokoknya. Untuk di perkotaan, untuk yang suka bawa barang banyak, apalagi anak-anak kampus, kita anak-anak kuliah, udah irit, lega gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow juga IG-nya Otojos biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik di Instagramnya juga. Gue Bayu, salam